Salam dan damai sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian. Marilah kita berdiri, kita memulaikan ibadah kita di saat ini. Kita memuliakan dan memuji Tuhan Allah. Kita nyanyikan pujian di bawah kepak sayapmu. Pada hari Minggu ini kita diberikan waktu dan kesempatan yang indah untuk beribadah dan menyembah Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, kita percaya bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus bagi saudara-saudari. Dan salam sejahtera bagi saudara juga. Kita nyanyikan pujian kasih setiamu. Setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan?
selain puji dan sembahkan. Jemaat Tuhan, disilakan kita duduk kembali. Marilah bersukacita dalam iman, bersyukur kepada Tuhan Allah kita atas segala cinta kasih-Nya di sepanjang hari-hari hidup yang telah dan akan kita jalani ini. Mari kita membaca nas pembimbing saat ini secara bersama-sama sesuai dengan kesaksian Yesaya 61 ayat 11. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Kita menyanyi pujian Kau Sangat Kucinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita merendahkan hidup kita di hadapan Tuhan Allah.
Kita mengakui segala dosa kita kepadanya dan memohon pengampunannya. Pengakuan dosa ini kita sampaikan dalam bentuk nyanyian dengan pujian "Ada ampun Bapa bagimu". Pergi ke negeri orang, tinggalkan bapaknya mengeluh. Akhirnya habislah uang dan barang, hidupnya dalam susah penuh. Pulanglah cepat lagi pun hina, lihat jalanmu sudah sesat. Pulanglah segera, jangan kau tunda, ada ampun Bapa bagimu. Untuk menerima berita anugerah Allah diundang kita sekalian untuk berdiri selaku pelayan Yesus Kristus. Saya memberitakan kepada kita semua bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, sebagaimana firman Tuhan dalam 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kita nyanyikan pujian Tuhan Yesus baik. Kesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya.
kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dipersilakan kita duduk kembali, saudara-saudaraku, jemaat Tuhan. Kita akan menyambut firman Tuhan yang hendak diberitakan di persekutuan ibadah saat ini. Karena itu marilah kita persiapkan hati dan kita persiapkan hidup kita untuk menerima firman-Nya. Kita nyanyikan pujian bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, berfirmanlah kepada kami saat ini, sebab firman-Mu adalah pelita bagi kami dalam menjalani hidup ini. Urapilah kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami beroleh kekuatan untuk mengerti dan memahami kehendak-Mu, serta hidup sesuai dengan firman-Mu di dalam Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tersedia bagi kita firman Tuhan menurut Injil Markus pasal 4 ayat 26 sampai ayat 34. Firman Tuhan berbunyi seperti ini, Markus pasal 4 ayat 26 sampai ayat 34. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu.
seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu, atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita berbicara tentang kerajaan Allah, yang dalam catatan Alkitab biasa disebut kerajaan surga. Kerajaan Allah itu sebutan yang berbeda tetapi arti dan makna yang sama. Pemberitaan tentang kerajaan surga atau kerajaan Allah itu merupakan tema sentral yang dikumandangkan oleh Yesus Kristus di dalam pengajarannya, bahkan dalam segenap kehidupannya. Dengan berbagai perumpamaan dan perbandingan, Tuhan Yesus menyampaikan ajaran tentang kerajaan Allah atau kerajaan surga kepada semua pendengarnya, dan juga kepada murid-murid yang bersama-sama dengan Dia. Secara sederhana saudara-saudara, ketika kita mendengar kata atau istilah kerajaan surga atau kerajaan Allah, secara sederhana dapat dimengerti atau dapat didefinisikan menjadi sebuah istilah yang menunjuk pada kerajaan atau kekuasaan yang di dalamnya hanya Allah yang berkuasa, hanya Allah yang menjadi pemimpin. Kerajaan Allah juga mengandung makna bahwa di dalam segenap atau totalitas kehidupan di sana berlaku semata-mata hanya kehendak Allah. Tetapi saudara-saudara, walaupun dengan untayan kata-kata kelihatannya mudah dan gampang untuk mendefinisikan kerajaan surga itu, tetapi harus diingat bahwa kerajaan surga saudara-saudara bukan sekedar berbicara teori dan untayan kata-kata belaka, tetapi lebih pada kenyataan hidup yang sesungguhnya. Kerajaan surga atau kerajaan Allah itu sesungguhnya meliputi totalitas kehidupan. Tidak ada yang terlepas atau yang tertinggal satu pun. Seluruhnya merupakan kehidupan yang lengkap dan kehidupan yang sempurna. Nah, itulah kemudian yang menjadi kerinduan, maksud dan tujuan Yesus Kristus hadir. Yesus Kristus mengutus orang-orang yang dipilihnya ke dalam dunia ini supaya kerajaan Allah dinyatakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, satu hal yang harus diingat bahwa menghadirkan kerajaan Allah ini hanya dapat terwujud ketika Allah menyatakan dirinya, dan itu telah dinyatakan di dalam Yesus Kristus yang hadir di dunia ini. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, berdasarkan kesaksian Injil Markus, Tuhan Yesus kemudian juga menyampaikan berita perihal kerajaan Allah. Dalam Injil Markus lebih menggunakan kata kerajaan Allah dibanding kerajaan surga.
Ini sebenarnya tidak ada maksud yang berbeda dengan Injil lainnya yang menyebut istilah ini dengan kerajaan surga, karena sesungguhnya Allah dan surga itu adalah identik, bahwa Allah lah yang berkuasa, yang bertahta di surga, bahwa kerajaan Allah lah yang disebut sebagai kerajaan surga itu. Saudara-saudaraku, kenapa Yesus harus menyampaikan pengajaran tentang kerajaan surga? Ada apa dengan kerajaan Allah ini atau kerajaan surga ini? Apa pentingnya bagi setiap orang yang hidup di dunia ini? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagaimana yang disebutkan tadi, kerajaan surga bukan sekedar merupakan berita atau pengajaran sentral dari Tuhan Yesus. Tetapi kerajaan surga adalah kemudian menjadi tujuan akhir dari kehadiran Yesus di tengah kehidupan di dunia ini, bahkan ketika Allah mengutus Roh-Nya yang kudus kepada kita. Sehingga saudara-saudara, kita sebagai gereja diutus ke dalam dunia ini bertanggung jawab dan bertugas untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah itu di dalam kehidupan kita masing-masing, dalam perjumpaan kita dengan orang lain. Mari kita menyimak lebih seksama apa kata firman Tuhan di dalam bacaan kita saat ini. Yesus yang pertama-tama menjelaskan bahwa kerajaan surga itu atau kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Benih yang ditaburkan itu, saudara-saudara, kemudian bertunas. Benih itu tumbuh semakin tinggi dan kemudian dia berbuah. Tetapi saudara-saudara, dalam hal ini ketika benih itu ditabur, ternyata orang yang menaburnya tidak mengetahui, tidak mengerti, dan tidak menyaksikan bagaimana prosesnya kemudian benih itu bisa bertunas. Artinya bahwa orang itu kemudian tidak punya andil apapun dalam bertunasnya, bertumbuhnya sampai semakin tingginya benih yang ditabur tadi. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir penuh isinya dalam bulir itu. Dan kemudian ketika benih yang ditabur itu telah berbuah, tiba saatnya untuk menyabit, maka tibalah masa penuaian. Ini mau mengatakan bahwa kerajaan sorga yang pertama, saudara-saudara, kerajaan sorga hanya dapat terwujud oleh semata-mata karena karya Allah. Mau diingatkan kepada semua kita, siapapun, gereja manapun, tidak ada yang punya andil sama sekali dan tidak punya jasa atau kekuatan untuk dapat menghadirkan kerajaan Allah. Saudara-saudara, Allah sendiri yang bekerja. Melalui kuasanya, benih yang kecil itu bisa menjadi berbuah dan ketika tiba saatnya dituai. Saudara-saudara, demikian pula halnya dengan kerajaan Allah. Mau diingatkan kepada kita, kerajaan Allah terjadi di dunia ini tidaklah dalam bentuk yang spontan dan instan, tetapi ada proses yang terjadi yang mewarnainya. Kemudian saudara-saudara, dalam lanjutan bacaan kita, Yesus bertanya, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu, atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Yesus lagi-lagi menggunakan benih atau biji sesawi. Kali ini biji sesawi dipakai oleh Yesus menjadi biji yang paling kecil dari antara sayur-sayuran. Apa yang terjadi dengan biji ini, saudara-saudara, ketika biji ini ditaburkan di tanah? Memang biji itu yang paling kecil, tetapi ketika biji itu tumbuh, ketika biji itu hidup, dia menjadi lebih besar dari segala macam sayuran yang lain. Dan bahkan biji yang sekecil itu tadi yang ditaburkan, ketika dia tumbuh, kemudian dia semakin tinggi mengeluarkan cabang-cabangnya. Bahkan di cabang-cabang itu burung-burung di udara dapat bersarang. Saudara-saudara,
Apa kemudian yang mau diingatkan, yang mau dijelaskan kepada kita perihal kerajaan sorga dengan menggunakan istilah biji sesawi ini? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, biji sesawi tentu yang pertama pasti menjadi benda mati. Tetapi ketika dia ditaburkan, biji sesawi yang kecil itu kemudian dia tumbuh. Dan dalam pertumbuhan itu ada proses sampai ia kemudian mengeluarkan cabang-cabangnya, sampai kemudian dia menjadi tempat bernaung bagi burung-burung di udara. Bahwa kerajaan surga itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, terjadi dalam proses dan melalui proses, dimulai dari perkara-perkara kecil. Bahwa kerajaan surga tidak akan langsung terwujud semata-mata hanya dengan perkara besar. Itulah selalu diingatkan kepada kita bahwa kesetiaan itu dapat mewujud dalam hidup setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus ketika dia setia dalam perkara-perkara kecil. Benih yang kecil tadi, ketika dia tumbuh, ketika dia ditaburkan, dia tumbuh, dia hidup terus mengeluarkan cabang-cabangnya. Ini juga adalah proses di mana karya Tuhan dinyatakan di dalam hidup orang-orang yang percaya kepadanya ketika firman diberitakan. Dan mulai dari perkara-perkara kecil, orang-orang itu kemudian menunjukkan kesetiaan untuk taat pada firman itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memang di berbagai kesaksian Injil dijelaskan mengajar tentang kerajaan Allah, kerajaan surga di mana-mana. Tetapi saudara-saudara, tidak hanya dalam bentuk pengajaran melalui ucapan kata-kata, bahwa sesungguhnya semua tindakan Yesus, semua bentuk pelayanan Yesus mau memberitakan kerajaan Allah telah tiba. Tahukah Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika Yesus mengampuni orang yang berdosa, di sana sesungguhnya Yesus menghadirkan kerajaan Allah. Bahwa kerajaan Allah identik dengan pengampunan. Mungkin ini perkara kecil bagi kita, tapi saudara-saudara, benih seperti biji sesawi tidak akan pernah tumbuh dan mengeluarkan cabang-cabangnya ketika dia tidak ditaburkan. Benih yang kecil itu saudara-saudara harus ditaburkan. Dan ini menjadi perenungan bagi kita akan kehidupan ini. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara-saudara, tahukah kita ketika Yesus menyembuhkan mereka yang sakit, ketika Yesus mencelikkan mata mereka yang buta, ketika Yesus membuat berjalan yang timpang, ketika Yesus menegur mereka yang bersalah, menyambut dengan penuh sukacita mereka yang bertobat, menyatakan kuasanya melalui pengajaran dalam kebenaran, bahkan membangkitkan mereka yang mati. Itu semua adalah berita tentang kerajaan Allah. Saudara-saudara, kalau Yesus mengajarkan kepada orang-orang yang datang mendengar tentang kerajaan Allah, maka inilah sesungguhnya yang hendak dihadirkannya di tengah kehidupan kita. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Demikian penggalan dalam doa Bapa kami. Bahwa kerajaan Allah sangat identik dengan kehendak Allah. Ketika kehendak Allah sebagaimana yang terjadi di sorga terjadi di bumi ini, maka saudara-saudara kerajaan Allah terwujud. Tetapi sekali lagi, kerajaan Allah tidak akan pernah terwujud apabila setiap orang yang kemudian menjadi warga kerajaan itu tidak setia dalam perkara-perkara kecil. Tidak memulai kehidupan ini dengan menghargai, dengan komitmen dan penuh perhatian pada perkara-perkara kecil dalam pandangan manusia. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan Yesus menggunakan benih, kalau Tuhan Yesus menggunakan istilah biji sesawi yang begitu kecil, yang kemudian dia dapat menjadi tempat bernaung bagi burung-burung di udara, dan dia dituai dengan panen yang luar biasa, demikian juga sesungguhnya
terjadinya, terwujudnya kerajaan Allah itu. Saudara-saudara, melalui pemberitaan firman saat ini, melalui bacaan ini kepada kita, melalui perumpamaan ini kepada kita semua, mau dinyatakan yang pertama, untuk diketahui bahwa kerajaan Allah itu terwujud. Kerajaan Allah itu mewujud hanya semata-mata oleh karena kehendaknya terjadi. Yang kedua, saudara-saudara, bahwa kerajaan Allah itu terwujud dan mewujud di kehidupan ini. Itu sungguh-sungguh terjadi karena kehendak Allah menjadi kehidupan orang-orang di dalamnya. Yang ketiga, kerajaan Allah itu adalah suasana kehidupan yang bertumbuh. Suasana kehidupan yang terus berbuah, kemudian kehidupan yang menjadi naungan bagi sesamanya, walaupun bermula dari hal yang kecil. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap orang yang percaya kepada Tuhan sudah pasti merindukan suasana bagaimana di kerajaan Allah. Ajaran yang mau disampaikan Yesus ini bukan sekedar berbicara di sorga dan jauh di sana, saudara-saudara, tapi kerajaan Allah dapat mewujud di dalam diri setiap pribadi kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam kehidupan kita, dalam berjumpa dengan orang lain di tengah persekutuan. Bahwa ketika kehendak Allah sungguh-sungguh ditegakkan di sana dan Allah ditempatkan sebagai satu-satunya yang berkuasa, disembah dan ditaati, kerajaan Allah terjadi. Suasana kerajaan Allah adalah shalom, yaitu damai sejahtera. Maka melalui berita firman Tuhan saat ini kepada kita sekalian, ada beberapa hal yang mau disampaikan untuk menjadi perenungan kita, memotivasi kita, memanggil kita untuk melakukannya. Yang pertama, setialah dalam perkara-perkara kecil. Karena dari sanalah kemudian benih-benih kerajaan surga akan terus bertumbuh. Saudara-saudara, yang kedua, ketika kita menerima berita firman Tuhan, itu harus bertumbuh. Pertumbuhan pun harus sungguh-sungguh terus berlangsung, berkelanjutan menjadi kehidupan yang berbuah. Janganlah kita bertumbuh tetapi tidak pernah berbuah. Dan demikian ketika kita berbuah, saudara-saudara, kita menjadi tempat bernaung bagi orang lain, menjadi wujud telah dihadirkannya tanda-tanda kerajaan Allah di hidup ini. Saudara-saudara, gereja dipanggil oleh Tuhan Allah, dikuduskan oleh Tuhan Allah, diutus ke dalam dunia ini untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaannya. Tanda-tanda itu dimulai dari sikap kehidupan yang nyata. Mereka yang mengampuni, mereka yang terus-menerus menegakkan kebenaran, mereka yang terus berupaya untuk memberi hidupnya bagi orang lain, mereka yang sungguh-sungguh rela berkorban demi kebenaran, mereka yang sungguh-sungguh memperhatikan kehidupan orang lain dan berjuang supaya berguna bagi orang lain. Itulah tanda-tanda shalom kerajaan Allah. Bapak Ibu, kerajaan Allah dapat hadir di dalam diri kita, di rumah Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Maka mari persiapkan diri untuk terus menjadi orang yang setia dalam setiap perkara yang Tuhan nyatakan. Tuhan memberkati. Amin. Kita nyanyikan pujian, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman,
Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri bersama sekalian orang Kristen di sepanjang segala abad dan yang ada di segala tempat. Kita ikrarkan pengakuan iman Kristen yang suci menurut versi pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan kita duduk kembali. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kepada Tuhan Allah kita sampaikan segala keberadaan hidup kita, kerinduan kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Allah, kami mendengar berita Injil-Mu yang memberi kami sukacita iman bahwa kerajaan Allah sungguh sebuah kepastian. Kerajaan Allah menjadi anugerah bagi kami, sebab oleh penebusan-Mu di dalam Yesus Kristus kami menjadi warganya. Firman-Mu ini Tuhan memanggil kami untuk tetap setia, tetap komitmen beriman, dan kami diingatkan akan tugas panggilan kami, bagaimana kami menghadirkan tanda-tanda kerajaan itu di dalam diri kami, dan dari dalam diri kami, bahkan di tengah perjumpaan kami dalam persekutuan kami masing-masing. Meteraikan firman-Mu di hati sanubari kami, tolong kami ya Tuhan Allah, karena sesungguhnya suasana dalam kerajaan-Mu adalah damai sejahtera, dan itu menjadi kerinduan iman kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh kembali memuliakan Engkau. Kami memuji nama-Mu atas hari-hari yang telah kami lewati, atas hari ini yang boleh kami ada, dan atas hari depan yang akan kami sambut di dalam pengharapan iman. Engkau berkuasa dan berdaulat di segenap hidup itu. Kami memuji, memuliakan-Mu. Kami mengagungkan-Mu karena sesungguhnya Engkau merancang kami di segala ruang dan waktu itu. Berkati kami persekutuan Jemaat GPD Koinonia Palu. Berkati Tuhan pelayan-pelayan-Mu dalam tugas tanggung jawab dan panggilan kami. Tolong kami supaya dari dalam dan dari diri kami menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, sehingga kami boleh menebar itu melalui pelayanan kami. Demikian jemaat-Mu dari anak-anak balita sampai orang tua yang lanjut usia, tiap rumah tangga, tiap pribadi Tuhan akan tolong untuk terus berkerinduan dan berpengharapan dan hidup tertuju pada kerajaan-Mu. Mampukan mereka untuk melewati hari-hari hidup, melakukan pekerjaan mereka, usaha mereka masing-masing, pengabdian, tanggung jawab. Di sana ada berkat-berkat yang mereka temukan dan mereka boleh nikmati di dalam kesehatan dan kesempatan yang indah. Kami doakan mereka yang berulang tahun supaya Tuhan akan terus sempurnakan syukur mereka. Tuhan arahkan hidup mereka untuk bersuka cita dalam iman, terus berpengharapan dan menghargai kehidupan ini. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang dalam kelemahan tubuh, mereka yang sakit, baik di rumah sakit, di rumah maupun pasca perawatan di rumah sakit dalam masa pemulihan. Tangan-Mu Tuhan yang akan menjamah mereka dan menyembuhkan mereka. Kami juga berdoa, Tuhan tolong seluruh rencana kehidupan kami, rencana pelayanan kami, agar Tuhan yang terus melengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus. Proses pembangunan gedung gereja Jemaat GPD Koinonia Palu akan terus boleh berjalan karena kasih Tuhan mewarnai kami di persekutuan ini. Berkati mereka yang bekerja agar keselamatan terus menjadi bagian mereka.
Kami doakan bangsa dan negara kami, pemerintah kami, agar Tuhan yang terus mengendalikan negara ini. Kami berdoa bagi mereka yang menderita, yang mengalami musibah bencana. Tuhan, Engkau hiburkan mereka melalui Engkau mengutus anak-anak-Mu dengan kasih karunia yang ada pada mereka dan kami sekalian. Bapa di sorga, sungguh ada begitu banyak hal yang kami khawatirkan, tapi kami percaya masa depan itu ada di tangan Tuhan, maka karuniakanlah itu kepada kami sekalian umat-Mu ini. Kerajaan-Mu jadilah di bumi ini, kerajaan-Mu mewujudlah di dalam pribadi kami, dalam rumah tangga kami, di persekutuan jemaat-Mu ini. Ini kami yang berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita nyanyikan pujian Kurasakan Kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu, kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Jemaat Tuhan, tiba saatnya kita mengungkapkan syukur kepada Tuhan Allah. Dialah sumber segala berkat dan kasih karunia. Maka karena itu firman-Nya dalam Mazmur 50 ayat 14 dan 23 bagian A berkata, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Sebab siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan Aku. Hati sebagai hamba menjadi pujian bagi kita untuk mengiringi kita memberi persembahan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia.
Mari Bapak Ibu Saudara-saudaraku, kita sekalian diundang berdiri di dalam dan melalui doa kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah sumber segala kasih karunia dan berkat. Kami bersyukur kepadamu atas kasih setiamu yang kami terima dan nikmati. Kami bersyukur atas keselamatan yang Engkau beri. Demikian pula dengan berkat-Mu yang kami peroleh di dalam usaha dan pekerjaan kami. Kami persembahkan persembahan ini kepadamu demi kemuliaan nama-Mu. Terimalah persembahan kami. Jadikanlah kami Tuhan menjadi berkat bagi dunia ini. Di dalam Yesus Kristus sumber segala berkat. Amin. Kita nyanyikan pujian kemurahan-Mu. Saudara-saudaraku jemaat Tuhan, masih tetap berdiri dalam mengakhiri ibadah saat ini. Marilah kembali kita memuliakan Tuhan Allah. Kita nyanyikan pujian, Kaulah Harapanku. Jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang Saudara-saudaraku, marilah arahkanlah hidupmu kepada Tuhan, sambut dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin,
Disilakan kita duduk. Bapak Ibu, saudara-saudara, marilah masuk dalam saat teduh. Di dalam hati kita masing-masing pribadi kita menyampaikan doa kita kepada Tuhan. Demikianlah ibadah kita di hari Minggu saat ini. Atas nama Majelis Jemaat GPD Koinonia Palu, seluruh perangkat pelayanan, bahkan kami tim multimedia yang menyediakan ibadah virtual ini mengucapkan selamat hari Minggu. Saudara-saudaraku, hadirkanlah tanda-tanda kerajaan Allah dengan setialah pada setiap perkara. Tuhan memberkati.